Oke, selamat sore teman-teman. Ya, kita mulai ya. Ini sebelum saya masuk ke topik kita hari ini tentang nikel ya. Tentang nikel. Kalau kemarin kan hari Senin kan kita bahas tentang batu bara ya. Nah, hari ini kita mau bahas soal nikel untuk memprice in sentimen atau katalis mengenai adanya insentif untuk apa namanya perusahaan tambang yang memiliki atau industri pengolahan ya, pengolahan gitu ya. Jadi kalau saya cek sih rata-rata lebih ke arah tambang ya dibandingkan dengan industri pengolahan yang lain gitu ya. Jadi karena itulah makanya teman-teman kalau cek kemarin kita lihat dari batu bara mungkin ada sentimen positif di situ ya, tetapi kalau industri pengolahan lebih banyak ke basic material ya. Jadi makanya untuk hari ini kita lihat nikel, nanti hari Jumat kita cek untuk saham-saham yang di sektor basic material yang lain gitu ya. Oke. Nah, jadi sebelumnya saya cuma mau ingatkan kalau early bird kita untuk di kelas itu sisa 4 hari ya. Jadi nanti tanggal 31 Agustus itu adalah hari terakhir untuk teman-teman dapatkan, ini kalau dihitung potongannya sekitar 24% ya. Oke, ya jadi untuk keterangan lebih lanjut teman-teman bisa hubungin admin ya untuk ini ya. Baik, kita lihat hari ini kita akan bahas adalah ini dulu indeksnya ya. Kalau teman-teman lihat indeks, ini indeks itu ya seenggaknya mungkin bentar lagi teman-teman mungkin akan lihat ada koreksi ya. Ya kita nggak tahu bentarnya kapan, tetapi kalau saya menggunakan Fibonacci extension saja ya, karena ini all time high kan. Jadi kita nggak tahu di mana high-nya, di mana dia targetnya gitu kan. Jadi mau nggak mau kita hanya bisa menggunakan extension. Nah, kalau teman-teman lihat extension, dia udah sampai di resisten ya, udah di 7655. Nah, kalau ini dia nggak bisa lanjut, kalau dia nggak lanjut berarti dia akan ada koreksi ya. Tapi kalau dia lanjut, nah ini mungkin kita akan lihat ada di sekitar 8.000. Jadi ini tentu ada beberapa line lagi ya. Jadi kalau saya aktifkan itu masih ada yang 122, masih ada yang artinya kalau dia bisa break besok misalnya masih naik lagi, maka sasarannya adalah ke 7.800 ya, 7.800. Jadi udah lumayan gede ya. Jadi sekarang kan 7650 sampai ke 7830 itu hampir 100 hampir 200 poin ya. Hampir 200 poin. Ya, kemudian habis itu ke 7.926 dan mungkin dia akan capai lagi satu tahap lagi di sekitar 8.060 ya. Oke. Nah, tapi kan pergerakannya udah dari bawah nih sejak ini Bank of Jepang itu naikin suku bunga. Kemudian habis itu belum pernah koreksi ya. Koreksi ya paling cuma koreksi-koreksi ringan doang ya, belum ada swing ke low gitu ya, belum ada bikin swing low-nya lagi. Jadi ini makanya teman-teman mungkin akan lihat kalau nanti ternyata ada koreksi lagi pada indeks, ini masih sesuatu yang wajar ya. Oke. Nah, sekarang indeks mungkin mengejar dulu ya, memprice in dulu bahwa tanggal 18 September itu udah pasti akan ada penurunan suku bunga The Fed. Bahkan mungkin tahun ini diperkirakan akan ada 2 kali. Nah, untuk yang ketiga itu mungkin akan jadi kejutan ya. Tapi sekarang pasar memprice in untuk 2 kali penurunan suku bunga. Nah, 2 kali penurunan suku bunga ini besarannya antara 50 sampai ke 50 basis point sampai ke 75 basis point. Itu besarannya. Jadi bisa saja nanti tanggal 18 The Fed itu agresif nurunin 50. Kemudian habis itu nanti di bulan November itu mungkin nanti akan ada penurunan 25 basis point lagi. Atau di September ini 25, di November itu 25. Siapa tahu nanti ada kejutan di Desember gitu ya. Turun lagi 25, siapa tahu kan. Itu semua tergantung dari hasil penurunan suku bunga tanggal 18 nanti. Ya, kalau tanggal 18 itu ternyata membawa hasil yang cukup positif untuk data-data ekonomi, ya ini yang saya sering bilang itu. Jadi resesinya mungkin akan postpone. Nah, kalau resesinya akan postpone, jadi ditunda gitu ya. Jadi ada apa namanya? Ada aksi dari The Fed ini berhasil membuat ekonomi yang panas ini menjadi agak dingin dikit, agak sedikit dingin gitu ya. Bukan berarti nggak jadi gitu kan. Ya agak sedikit dingin ya sehingga kita mungkin bisa bertahan untuk sebentar lagi gitu loh. Nah, kalau itu semua bagus, maka potensi untuk rally
di pasar modal itu akan cukup besar karena ini kan jadi akan membuat keadaan yang namanya risk on dan risk off. Ya, nah sekarang ini kondisi adalah risk off. Tapi nanti kalau penurunan suku bunga The Fed terjadi, maka itu akan membuat kondisi sebaliknya namanya risk on. Ya, risk on. Artinya akan ada perpindahan uang atau likuiditas dari pasar uang atau dari aset-aset yang kurang beresiko ke aset yang beresiko. Jadi pasar itu udah mulai berpikir ke situ gitu kan. Makanya ada pergerakan harga di pasar-pasar modal seluruh dunia termasuk Dow Jones dan indeks harga saham gabungan gitu ya. Jadi ini sedang melakukan price in ya, oke? Sedang melakukan price in dan kita bisa lihat dari sektoralnya sendiri itu disupport oleh hampir semua sektoral. Kalau hari ini mungkin yang sedang agak kinclong-kinclong itu adalah sektor properti ya. Nah, sektor properti sendiri itu ketambahan satu katalis lagi yaitu perpanjangan insentif bebas PPN 100% sampai Desember 2024. Jadi ini ya ada double katalis untuk si sektor properti. Jadi ya nggak heran kalau sektor propertinya akhirnya masih bisa naik kembali ya. Tapi ini bukan sesuatu yang untuk dikejar. Ingat ya. Kenapa? Karena kita sudah bicara mengenai sektor properti itu 1 bulan yang lalu. Ya, 1 bulan yang lalu di mana sektor propertinya mungkin masih anteng-anteng. Dan kita memang sudah dapat juga kabar bahwa ada penurunan suku bunga The Fed ya. Nah, itu yang harusnya dilakukan oleh trader. Ya, itu yang harusnya dilakukan oleh trader bahwa kita mengantisipasi terjadinya something gitu ya. Oke. Nah, demikian juga itu yang dilakukan oleh harga. Ini udah sempat kita bahas juga ya di video minggu lalu atau apa gitu ya. Di mana harga itu kan bergerak karena 2 hal kan. Antisipasi atau kejutan. Kalau kejutan ini udah sesuatu yang nggak usah kita bahas. Karena memang tidak ada indikator untuk mengukur kejutan. Tentu ya ini namanya kejutan kan. Artinya terjadi tiba-tiba kan. Jadi tidak mungkin ada indikator untuk mengukur itu. Tetapi kalau teman-teman lihat antisipasi, ya pasti kita bisa melihat. Antisipasi apa? Antisipasi terhadap perubahan pada fundamentalnya. Ya, berarti ada katalis yang mengakibatkan adanya penambahan pada pendapatan atau peningkatan pada pendapatan, peningkatan pada profit dan lain sebagainya. Jadi itu akan kita antisipasi. Itu yang bisa kita antisipasi. Itu yang bisa kita periksa. Itu yang bisa kita analisa. Itu yang bisa kita research. Ya. Oke. Nah, apa yang kita lakukan yang untuk sekarang kita mulai memprice in untuk sentimen insentif ya, insentif yang sudah dialokasikan cuma tinggal diaktifkan doang itu di 2025 insentif mengenai adanya ya mungkin pengurangan pajak atau apapun gitu ya karena itu belum ada juklaknya untuk industri pengolahan ya ini dalam hari ini mungkin kita harus berasumsi bahwa ini industri pengolahan untuk mineral gitulah ya karena ini yang lebih banyak mendatangkan devisa buat negara kan. Oke. Nah, jadi kalau kemarin kita bahas mengenai saham energi batubara, nah hari ini kita akan lihat saham nikel dulu ya, saham nikel. Jadi yang akan saya bahas untuk nikel itu ada 6 ya, ada 6 saham. Jadi teman-teman mungkin bisa kategorikan dia ya. Ada di daerah BUMN, di situ ada Antam dan Inco. Kemudian ya berarti 4 itu pasti swasta ya. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat nanti ada kategori ya kita bilang kelasnya market leader ya mungkin yang gede-gede ini. Kemudian yang kelasnya yang second liner gitu ya. Oke? Jadi ini kita coba lihat ya. Yang pertama kita bahas BUMN dulu, walaupun ya mungkin ya teman-teman tahu lah ya, saya mungkin tidak terlalu melihat untuk saham-saham BUMN, tapi ya teman-teman kalau misalnya suka silakan ya. Saya akan bahas di sisi teknikalnya. Apa yang teman-teman lihat dari sisi teknikal? Kita melihat ini Antam ya. Antam dia punya smelter ya, dia punya smelter tembaga yang sedang lagi dibangun di daerah Kalimantan Barat, daerah Mempawah itu. Ya itu smelter tembaga mungkin bisa difungsikan untuk nikel kah atau
apa smelter nikelnya tetap kongsian sama yang Freeport yang di daerah Gresik ya. Ya, teman-teman bisa lihat lah. Artinya dia punya industri pengolahan. Ya, dia punya bahan tambangnya emas, perak, tembaga, termasuk nikel ya. Di dalamnya dia punya, kemudian dia punya juga smelter, dia punya juga ya industri untuk mengelola itu gitu ya. Nah, karena itulah makanya kita lihat juga si Antam. Apa yang teman-teman lihat dari Antam? Yang saya harapkan dari Antam kalau secara teknikal adalah dia pullback dulu. Ya, dia pullback. Jadi ini kan kalau saya tarik trendline dari yang sebelumnya, ya ini kalau teman-teman lihat ya kenapa saya tarik di sini ya, saya ambil itunya ya, ambil close-nya, harga close-nya aja. Ya, nah kalau kita lihat ini kan udah sempat break di sini. Ya udah sempat break, kemudian habis itu turun lagi. Ini kayak head and shoulder ya. Head and shoulder kalau teman-teman ukur ini penurunannya sudah komplit lah ya penurunan head and shoulder-nya. Kemudian habis itu dia kembali break. Ya, kembali break. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini saya gedein dulu ya. Pada saat dia break, teman-teman bisa lihat ya di situ ada gap, ya di situ ada gap, kemudian habis itu di situ juga adalah resisten dari base sebelumnya. Nah, jadi kalau lu bilang ini secara minor itu adalah change of character, itu juga bisa teman-teman pakai itu menjadi change of character untuk market strukturnya ya, struktur market. Jadi itu udah change of character. Dan itu ditandai oleh dua Maruboso ya. Jadi ada satu candle gede, satu candle gede lagi. Ya, jadi ini udah jejak gajahnya udah kelihatan kan. Kemudian habis itu teman-teman juga bisa lihat dengan volumenya. Volumenya udah jelas besar kan. Jadi artinya untuk change of karakternya sudah terjadi ya, change of karakternya sudah terjadi. Ini struktur ya, ini market struktur ya. Nah, kemudian habis itu dia ngebest. Kenapa dia ngebest? Pada saat kita keluarkan yang namanya garis exponential moving average, kita bisa lihat oh di sini ada resisten moving average 200 harian. Oke, ya jadi ya sangat wajar kenapa dia akhirnya ngebest. Ngebest ini bisa berarti dia sedang mengumpulkan tenaga untuk ngebreak resisten yang sangat kuat ini, ya EMA 200 ya. Kalau misalnya enggak ya karena dia memang udah naik duluan ya kita mengharapkan adalah potensi pullback. Nah, kalau dia melakukan potensi pullback, nah ini mungkin adalah kesempatan teman-teman untuk bisa minimal collect lah ya, collect dengan harga yang lebih murah ya. Oke, nah SL-nya udah pasti di daerah di bawahnya 1160 kan ya. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman bisa ambil nih misalnya di sekitar EMA 50 itu ada di 1400. Ya itu mungkin akan jadi area yang cukup menarik. Apalagi kalau dia bisa sampai ke bawah. Ya, sampai ke bawah ini harga berapa sih kok nggak keluar? 1300. Ya kalau dia bisa sampai ke bawah, ini cukup ini ya, cukup menarik untuk si Antam. Jadi setelah ini jejaknya, ini dua candle ini adalah jejak di mana ada gajah yang nongol di situ karena kita udah bisa lihat itu ada gajah di situ. Kemudian habis itu dia ngebest ya dan ini ngebreak. Jadi udah berapa sinyal yang keluar gitu ya. Kemudian dia break ya, kemudian dia hold. Nah, kalau dia hold kita sebenarnya bisa pakai kotak kalau dia nggak sampai pullback. Jadi kalau teman-teman kotakin area itu, maka teman-teman bisa dapat oh ini adalah daerah base-nya. Jadi kalau dia bisa break area 1500, 1530 sampai 1550 ya. Jadi kalau dia bisa break itu, ini adalah kesempatan untuk masuk buy on breakout. Ya, buy on breakout. Dan dia nanti pasti akan cari kotak selanjutnya di atas. Ya, jadi kalau ini kalau kita pakai Darvas box itu ya kurang lebih begitu. Kalau enggak, berarti dia akan pullback. Itu skenario untuk si Antam. Jadi kalau dia pullback, memang area yang terbaik itu adalah 1300, 1300. Tapi ini kan konservatif kan. Kalau market lagi bagus begini, itu biasanya yang konservatif itu nggak dapat barang. Ya, karena itulah makanya naikin dikit ada di sekitar 1400. Ya, SL-nya sama, SL-nya di daerah bawah, di bawahnya 1160-an ya di bawah itu. Oke, ini untuk Antam ya. Jadi ya kalau teman-teman lihat Antam ya menariknya ya kurang lebih begitu ya. Dia ada insentif ya mungkin bisa di price in. Kemudian belum lagi kita ketambahan satu lagi adalah harga emas. Ya harga emas. Tapi harga emas ini jangan jadiin patokan mutlak gitu ya. Kenapa ya? Karena yang saya juga udah sempat apa namanya kita udah memberikan beberapa alasan kenapa harga emas itu
Ya, kenapa kalau data-data ekonomi bagus, kemungkinan besar emas itu akan koreksi. Oke, ya. Tapi memang untuk sementara ini ada yang sedang memprice in untuk resesi, yaitu Cina. Ya, yaitu Cina. Kalau teman-teman melihat di bulan Juli kemarin, dia import emasnya, artinya dia membeli emasnya itu naik 17%-an. Ya, jadi ini bisa jadi dia masih terus ngumpulin cadangan emas gitu loh untuk Cinanya sendiri masih terus ngumpulin. Jadi itu makanya kenapa emas itu masih bertahan terus di atas 2.500 gitu ya. Kenapa? Karena masih ada yang melakukan pengumpulan barang ya. Jadi ini pengumpulan barang ini pasti akan berhenti kok. Nah, begitu dia berhenti, nah itu situ pasti akan ada koreksi. Apalagi kalau misalnya data-data ekonominya bagus setelah keputusan suku bunga The Fed. Oke, tapi kita nggak akan bahas sampai ke terlalu jauh. Tapi jelas Antam itu bisa saja mendapatkan sentimen dari emas. Tetapi yang mau kita bahas itu adalah sentimen untuk insentif pengelolaan. Ya, jadi ini akan diterapkan di 2025. Oke, ini Antam ya. Jadi skenario kurang lebih begitu. Kalau dia break, berarti teman-teman bisa buy on breakout. Kalau misalnya dia bisa pullback, teman-teman juga bisa buy on pullback di daerah sekitar 1.300 sampai 1.400. Oke, ini Antam ya. Oke, yang kedua adalah Inco. Kita bahas dulu BUMN. Jadi biar kelar. Oke, Inco ini sekarang udah BUMN ya. Kenapa? Karena sudah diambil alih pemerintah. Ya, waktu kemarin itu sudah diambil alih dan udah kelar ya pengambil alihannya. Nah, apa yang teman-teman lihat dari Inco? Kita ngelihat itu saat ini Inco itu ada di sekitar support. Jadi supportnya itu di daerah 3.360 sampai 3.600. Nah, harga hari ini ada di 3.760. Oke, ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat dari Inco. Oke, nah kemudian kita lihat ya, setelah penurunan, ini kan dia turun ya. Setelah penurunan, ini berarti setelah pengambil alihannya udah selesai, udah nggak ada lagi sentimen apapun gitu ya. Kemudian dia turun, kemudian dia ngebes. Oke. Nah, pada saat dia ngebes ini, memang yang kita lihat itu adalah belum adanya jejak gajah masuk ke dalam Inco. Ya, beda kayak seperti Antam tadi ya. Antam jelas kita udah bisa ngelihat ada volume yang sangat besar yang sudah masuk. Kemudian habis itu dia ngebreak ya, ngebreak beberapa indikator penting ya, termasuk trendline ya, EMA 20, EMA 50 ya. Nah, ini yang ditunggu di Antam itu adalah ngebreak EMA 200. Nah, sedangkan Inco EMA 200-nya masih jauh. Ya, EMA 200-nya ada di sekitar 4.400. Jadi kalau ini masih ada kenaikan sekitar 1.000 poin ya. Tapi teman-teman bisa perhatikan ini Inco. Inco itu dalam arti memperhatikannya itu karena dia memang juga punya smelter juga ya. Dia punya smelter juga, kemudian habis itu dia punya beberapa komoditas termasuk di dalamnya adalah nikel. Oke. Nah, apa yang teman-teman lihat dari teknikal ya? Dari teknikal memang kita lihat itu adalah saat ini yang kita bisa lihat itu adalah dia berada di sekitar support 3.360 sampai 3.600. Itu yang bisa kita lihat untuk Inco. Menarik nggak kalau teknikal seperti ini? Ya buat saya ya, kalau buat teman-teman yang seneng dengan buy on support, ya mungkin ini akan menarik ya. Tapi sekali lagi kalau misalnya dibandingkan dengan Antam, ya mungkin saya akan pilih Antam dibandingkan dengan Inco. Oke, ini kalau ini soalnya kita baru bahas dua kan, ya. Nah, kalau dua ini ya saya akan pilih Antam dibandingkan dengan Inco, gitu ya. Karena dia masih di bawah. Mungkin pergerakannya juga belum kelihatan si gajahnya itu ada di mana. Ya kita belum melihat gajahnya sudah meninggalkan jejak di Inco. Ya, jadi ya kalau lu lihat broker summary segala macam, mungkin itu masih sepi-sepi aja broker summary-nya. Ya, kalau ada yang ngumpulin ya paling ngumpulnya kecil-kecil gitu ya. Sedangkan untuk pengumpulan barang di Antam itu udah pasti ya lu lihat dari broker summary-nya. Karena saya mungkin nggak bahas di daerah situ ya. Oke, nah kemudian habis itu kita bisa bahas untuk yang first liner-nya ya, NCKL. Oke, first liner ini kan dibilang ini adalah emiten dengan tambang nikel terbesar di Indonesia. Betul ya, NCKL kan? Nah, kalau NCKL kita lihat ya, dia punya sekitar berapa nih? 9.000 atau sekitar 300 juta wet metric ya. Ini nggak tahu berapa gede ya, tapi ini cadangan gas gede banget.
Ya, dan itu luar biasa waktu 3 bulan pertama aja dia udah bisa menjual 3,61 juta ya. 30,61 juta. Jadi ini kalau misalnya kita bandingkan dengan kalau dia bisa diolah kemudian dapat insentif ya, ini berarti ini akan jadi salah satu saham yang pasti akan diincar ya. Kenapa? Karena ini jelas dia punya tambang paling besar ya, artinya kalau kalau insentifnya dihitung dari berapa banyak yang ditambang dan berapa banyak yang dijual, ya ini mungkin dia akan dapat lumayan banyak. Betul ya? Oke. Nah, teman-teman lihat ya, kalau secara teknikal kita ngelihat NCKL itu sudah ngebest ya, sudah ngebest. Nah, ini kita lihat volumenya ya. Dan dari volumenya kita tahu bahwa ini adalah daerah-daerah bottomnya nih, daerah sekitar 750. Itu adalah daerah setelah ini ya, setelah IPO, IG nggak kelihatan ya. Setelah IPO dia turun, kemudian habis itu dia ngebest. Ya, ngebestnya itu berarti sejak bulan Juni 2023 sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Nah, ini berarti kan dia sedang menunggu sentimen kan, sedang menunggu sebuah sentimen yang ya harusnya bisa bisa menjadi cukup besar ya untuk bisa menggerakkan NCKL. Nah, apa yang kita lihat di ujung sini? Ini kalau kita pakai 9 buying test ya. Tes yang pertama itu adalah dia sudah udah lewat lah ya. Jadi downtrendnya sudah selesai. Jadi sekarang adalah posisi sideways. Kemudian habis itu kalau kita lihat fase-fasenya, ini adalah fase yang mendekati akhir. Yang kita mungkin bisa lihat itu kemungkinan besar akan ada money spot daerah sini. Ya, lihat aja volumenya kan udah kecil banget ya, udah mengecil banget, udah dari atas tuh udah mulai kecil kecil kecil. Ya, ini udah mulai kecil sekali. Ya, nah kita mungkin akan nunggu, ya saya nggak tahu berapa lama kita akan menunggu itu, tapi yang pasti adalah ini ada potensi money spot terjadi di daerah berapa ini? 900-an ya, 900-an lah. Sampai berapa nih? 900 sampai 960 lah. Ya, jadi daerah situ itu bisa akan ada potensi terjadinya money spot. Jadi ya potensi juga untuk kita nungguin NCKL. Ya, jadi buat teman-teman yang ya seneng dengan yang first liner gitu ya NCKL teman-teman bisa tungguin. Ya kita mungkin akan lihat ada jejak gajahnya udah mulai nongol di mana Marubosonya sudah nongol, dia bisa ngebreak ya. Nah, itu mungkin bisa buat teman-teman yang agresif. Biasanya money spot kan biasanya buat teman-teman yang agresif kan. Ya. Nah, kalau yang mungkin gua kayaknya enggak dulu nanti kan bisa aja money spot itu turun ke bawah kan. Nah, daripada dia turun ke bawah, oke gua tunggu yang konservatif. Nah, tunggu konservatif, teman-teman bisa tungguin kometnya sampai break 1100 sampai 1150. Nah, itu kalau dia break ke atas. Dia kalau dia break, nah itu mungkin adalah kesempatan buat teman-teman yang konservatif. Dan ingat, setelah break, apa yang akan terjadi? Kemungkinan besar masih akan ada SOS dari situ. Ya, oke. Oke, next. Ini NCKL paling cuma begitu aja sih ya. Kalau NCKL karena kita udah familiar dengan setupnya, jadi yang paling kita bisa tunggu adalah money spotnya. Jadi ini tinggal tungguin. Ini teman-teman bisa lihat lah ya. Ini kalau saya buang gambarnya, sorry bukan di sini. Nah ya, kalau gambarnya saya buang, ya teman-teman bisa lihat kan. Ya ini saya pakai ini aja biar soalnya kan nggak bisa itu lagi. Ya nih, teman-teman bisa lihat kan, ya polanya apa. Ya kan dia nanti akan pasti mengecil, 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 mengecil kan. Ya ini yang seperti yang udah kita bahas itu Pak, ABMM ya. Itu kan sama. Ya tinggal break ke atas ikut. Ya, itulah. Ya ini volatility contraction pattern. Oke, nah jadi kalau digambar begini ya teman-teman bisa lihat banget lah Wyckoff-nya kan. Ya ini udah jelas dia turun setelah IPO, kemudian habis itu ngebest. Nah habis itu ya tinggal tunggu insentifnya. Ya jadi tinggal money spot. Kalau lu nggak terlalu agresif, ya berarti lu ambil kometnya. Oke, ya itu NCKL. Kemudian satunya lagi adalah Harum. Ya Harum untuk ini. Untuk yang first linernya. Nah, Harum ini sebenarnya udah kita bahas juga di di itu ya, yang batu bara, betul ya? Jadi yang batu bara itu udah sempat kita bahas juga. Jadi yang kita mau tunggu itu adalah
Ini kotak dia break kan. Ini kan udah break ya. Jadi yang kita bahas itu kan masih di daerah Senin kan. Ini Senin tanggal 26. Kemudian yang kita mau tunggu itu adalah break. Nah, harumnya kan sebenarnya udah break. Jadi kalau break, lu sebenarnya udah bisa masuk ya. Udah confirm belum dengan volume ya? Volume udah confirm. Oke? Ya, dia udah break. Jadi ini sebenarnya untuk hari Selasa kemarin kita udah bisa ngambil. Oke, nah sekarang apa yang kita lakukan kalau misalnya kita Selasa nggak dapat? Ya berarti tunggu dia pullback. Ya ini kan ini udah break, ini ada potensi pullback kan. Hari ini kan udah turun kan. Lihat ya penurunannya aja volumenya nggak ada kan. Ya, jadi yang kita tunggu adalah dia pullback. Sorry, yang IG. Ya, kita tinggal tunggu dia pullback. Nah, pullbacknya kemana? Bisa ke box ini doang sampai 1400, bisa juga sampai ke trendline. Ya, trendline-nya di daerah sekitar 1350. Ya, itu yang teman-teman bisa lihat dari Harum. Karena kita udah sempat bahas ini, jadi ya saya nggak akan bahas terlalu banyak. Jadi teman-teman tinggal lihat kembali. Ya, kalau misalnya dia kemarin kan skenario kita adalah kalau enggak ya dia berarti akan ke bawah kan ke daerah sekitar 1200. Ya, jadi ini kalau karena dia ambil skenario yang break berarti kita tinggal tunggu dia pullback. Ya, pullback ya. Nah, kalau misalnya dia udah pullback di daerah yang kita mau, sudah teman-teman udah bisa melakukan cicilan di situ. Ya, ini Harum. Jadi saya nggak akan bahas terlalu banyak karena memang dia masih ada di sisi batu bara, dia ada sisi nikelnya juga kan. Ya, nah kita lanjut ya biar dapat semua. Ini yang kita masuk ke second liner ya. Second linernya itu adalah NICL. Nah, NICL ini udah naik lumayan. Ya, dan ini merupakan sebuah saham yang lumayan difavoritin banyak orang lah ya. Oke. Jadi karena itulah makanya saya mungkin nggak akan bahas terlalu banyak di daerah sini karena kalau udah favorit banyak orang ya you know lah ya untuk melakukan akumulasi udah pasti lebih susah ya. Nah, kalau dia melakukan akumulasi lebih susah ya biasanya pergerakannya ya lumayan-lumayan lah. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Apa yang kita lihat di sini, dia sudah sempat naik itu berapa besar? Udah sempit hampir 84% dari bawah. Dari 1300 ya. Nah, jadi buat lebih aman lagi karena dia kan udah naik nih, teman-teman bisa lihat ya nanjaknya ya. Ya, pergerakannya kan dia sudah mana pulpennya. Ya, ini pergerakannya kan sudah nanjak nih. Oke, ya. Nah, kalau dia udah nanjak begini, ya lebih baik kita tunggu aja ini ada resistennya nih, ada resisten. Jadi ada potensi mungkin dia akan nanjak sampai ke situ. Kemudian habis itu ada pullback-nya. Ya, nah pullback-nya berapa jauh? Cuma karena dia udah naik lumayan besar, ya ini kalau diukur itu sekitar 80% lebih. Ya karena dia udah naik segitu besar, ya saya mungkin tidak menyarankan teman-teman untuk mengejar itu. Daripada dikejar buat apa kan? Ya, kan masih ada yang lain. Kita bisa lihat kayak Arum masih ada, kita masih lihat NCKL juga masih ada, ya kan? Nah, kalau ini ya memang begitu ya untuk NICL ya. Pergerakannya memang ya saya bilang lumayan mantap lah ya. Kenapa? Karena si gajah di dalamnya itu hampir nggak pernah keluar ya. Ya, ini kan dia melakukan akumulasi dari sini. Lihat nggak? Ini akumulasinya dari situ. Kemudian habis itu ini masih reakumulasi lagi. Nah, ditambah lagi, ini saham itu sebelum IPO aja udah untung. Ya, nah pas di IPO itu juga menunjukkan pergerakan malah masih cenderung cukup bagus, cukup bagus, cukup bagus gitu ya. Jadi ini ya mungkin ya kenapa si gajah-gajah di dalamnya itu hampir boleh dibilang nggak keluar-keluar gitu ya. Ya ini kalau mungkin kalau nggak ada yang lebih menarik ya mungkin kita bisa lihat ini. Tapi karena dia udah lumayan tinggi, menunggu dia break pun menurut saya nggak cukup wise ya. Ya kecuali kita bisa dapat area support stop loss yang cukup bagus. Kalau sekarang rada susah. Teman mau taruh stop loss di mana? Masa taruh sampai ke 140 di bawah 140? Itu udah jauh banget kan dari 270 ke 140. Lu mau ngambil berapa lot dengan jarak stop loss lu begitu tingginya gitu ya. Jadi kalau buat saya karena dia udah naik lumayan ya biasanya kita nggak akan kejar. Kecuali memang nggak ada pilihan lain ya baru kita cari setupnya. Tapi kalau misalnya ada pilihan lain, ya mungkin NICL kita akan skip dulu. Ya. Nah, oke. Nah, yang terakhir, saham yang terakhir adalah ini. DKFT. Oke. Nah, ini saham. Ini kan teman-teman udah tahu ya. Saya mungkin udah sempat udah banyak
banyak sekali membahas soal DKFT kan. Ini adalah saham yang aromanya turnaround. Ya, aromanya turnaround. Ya, you know lah ya. Nah, kenapa dia turnaround? Karena pada saat dimulainya hilirisasi, dia nggak punya smelter. Karena dia nggak punya smelter, maka dari itu dia nggak bisa ekspor. Ya nggak bisa, harus diolah dulu baru dia bisa mendapatkan pendapatan kan. Makanya untuk selama beberapa tahun itu dia tidak punya pendapatan. Kenapa? Karena dia tidak bisa ekspor, dia cuma bisa gali tapi nggak bisa jual. Gitu. Apa yang bisa dilakukan oleh si DKFT? DKFT ternyata akhirnya membeli smelter. Ya, teman-teman bisa bayangkan ya, dia membeli smelter akhirnya. Ya, pada saat dia beli smelter, jadi artinya apa? Artinya kita lihat ini DKFT itu bukanlah perusahaan yang nggak punya uang. Dia punya uang. Dia nggak mau membangun smelter, tapi dia beli aja udah. Artinya ya langsung bisa produksi ya. Kita lihat kalau untuk smelternya di tahun 2018 kapasitasnya sudah langsung 100.000 ton. 100.000 ton ya. Nanti di 2025 ini catat ya, dicatat DKFT. Di 2025 fasilitas smelternya akan bertambah menjadi 200.000 ton. Oke, sekarang itu ada di 100.000 ton smelternya ya. Nah, sedangkan nanti 2025 itu akan menjadi 200.000 ton. Dengan 100.000 ton dia sudah mulai mendapatkan keuntungan. Oke, ya walaupun mungkin biaya pembelian smelter segala macam itu masih belum balik karena dari 2018 kemudian habis itu kan pandemi ya. Nah, tapi waktu pandemi kita tahu bahwa harga nikel itu kan luar biasa ya. Luar biasa, nggak tahu dia dapat bagian berapa banyak ya, tetapi memang kita lihat di era-era pas pandemi itu di situ adalah laporan keuangannya mulai positif. Ya, mungkin masih minus tapi minusnya udah mulai sangat-sangat kecil. Ya, tapi yang pasti adalah pendapatannya sudah mulai masuk. Ya, dari nggak punya pendapatan, akhirnya punya pendapatan. Ya, makanya dari itu pergerakannya, teman-teman bisa lihat ya, pergerakannya itu dari 2020 itu bisa naik, ini lumayan gede loh. Terus sampai ke atas itu sekitar 350%. Oke. Ya, nah kemudian habis itu ya dia turun ya kenapa? Karena urusan itulah ya harga nikel dan lain sebagainya kan. Nah, tapi yang kita mau lihat lagi adalah ke depannya di 2025 dengan adanya insentif plus kapasitas produksi smelternya itu bertambah 100 kali lipat. 100% bukan 100 kali lipat. 100%. Jadi ya DKFT ini eh, saya mungkin jangan terlalu itu ya. DKFT itu mungkin bisa menjadi sebuah pilihan buat teman-teman. Karena ini memang dia di second liner juga kan. Kalau lu lihat NCKL kok kayaknya begitu aja. Kalau lu lihat Harum juga begitu aja gitu kan. Apalagi dia masih nggak liquid-liquid banget setelah stock split segala macam masih nggak liquid juga gitu ya. Maksudnya nggak liquid itu dalam arti lot size-nya itu masih nggak besar-besar sekali gitu. Ya, nah kalau NICL udah naik begitu tingginya. Nah, ini mungkin bisa menjadi pilihan ya, bisa jadi pilihan teman-teman nanti tinggal research lagi aja ya. Tapi ini yang saya mau kasih tahu ke teman-teman untuk mengupdate di KFT adalah di 2025 kapasitas smelternya itu akan bertambah 100%. Jadi dari yang sekarang itu di 100.000 ton ya, nah sekarang nanti 2025 itu akan menjadi 200.000 ton. Oke? Oke, nah apa yang kita lihat dari teknikalnya? Teknikalnya mengatakan kepada kita bahwa pertama kalau kita ambil 9 buying test ya, pertama adalah trend turunnya udah selesai. Jadi major trendnya itu yang downtrend itu udah kelar. Ya ini jelas ya, kita lihat udah patah trend di situ. Kemudian habis itu dia sedang bergerak dalam keadaan sideways ya, dalam keadaan sideways. Kemudian habis itu kalau kita tarik lagi trendline yang kedua, maka kita lihat bahwa trendline kedua itu sudah patah. Ini kenapa nggak ngambil yang di atas? Ini trendline-nya kenapa ngambilnya di bawah? Ya karena close-nya itu di bawah. Sedangkan itu bukan close ya, close-nya di bawah. Kelihatan ya? Ini titik 1, ini titik 2, nah ini titik 3 dan dia break. Oke? Ya, nah ini ingat aja pokoknya kalau saya jauh lebih senang adalah saya ngambil close-nya.
Oke, nah kita lihat ya, begitu dia break, kemudian habis itu dia base. Ya, dia base. Kalau saya pakai Darvas box ya, maka teman-teman bisa lihat ini adalah box satunya. Ya, kemudian habis itu dia naik. Ya, nih. Ini kan dia habis break trendline nih. Konfirmasi volume deh. Oke, bisa lihat ya. Jadi kalau dia naik, nih naik, nah, volumenya juga. Ya, jadi artinya jejak gajahnya ini sudah nongol kan. Ya, jejak gajahnya sudah nongol. Kemudian habis itu dia ngebase volumenya gimana? Volumenya juga di situ-situ aja. Betul nggak? Ya, nggak, artinya nggak ada volume di situ, berarti nggak ada keluar barang. Setelah masuk barang, tidak ada keluar barang. Artinya apa? Dia bertahan di situ. Nah, kalau lihat dari ini technical, setelah break ada peluang untuk dia pullback. Nah, pullbacknya kemana? Kalau pullback ini trendline-nya di sekitar 100, 110 ya. Ya, artinya trendline-nya dari sekitar 110 sampai 115. Kemudian habis itu EMA 220-nya itu ada di 120 ya. Jadi kalau dia pullback, ya, kita akan lihat di daerah sekitar 100, 110 sampai 115. Ya, itu akan menjadi titik yang lumayan buat kita masuk buat si DKFT ini. Ya, oke. Jadi kalau untuk DKFT, kalau nanti benar ada insentif untuk pengelola industri pengolahan, maka DKFT pasti akan dapat bagian karena dia sudah punya smelter dan kebetulan lagi di 2025 ya smelternya DKFT akan kapasitasnya akan bertambah satu kali lagi. Jadi 100.000 ton sekarang menjadi 200.000 ton di 2025. Jadi ya artinya sesuatu yang cukup menarik kan untuk DKFT ya. Ya ini yang sedang kita mencoba untuk memprice in ya. Apalagi aroma DKFT ini adalah saham turnaround. Ya, saham turnaround jelas ini saham turnaround karena waktu hilirisasi berarti ini udah hampir 10 tahun lah ya. Hampir berapa tahun itu ya pada saat diputuskan nikel itu tidak bisa diekspor secara ore ya, artinya dia harus diolah dulu baru bisa diekspor. Oke, nah jadi dengan begitu ya kita bisa ngelihat bahwa DKFT nggak punya penghasilan saat itu karena dia harus bangun smelter dulu kan. Oke, nah begitu dia nggak bangun smelter malah dia beli smelter ya. Dia beli smelter. Nah, beli smelter di mana? Oh, sebentar. Tinggal di Google aja DKFT beli smelter. Itu smelter yang udah jadi di daerah Sulawesi. Ya, apa yang dia beli? Dia melakukan pengambil alihan smelter namanya Cori. CORII. Ya, CORII dari 3 anak perusahaannya senilai 208 208 209 lah. 208,94 miliar. Ya, berarti ini masih belum full loh ya. Ini masih belum full. Ini dia berapa? Oke, sebentar. Saya tarik aja ya biar kita bisa baca. Ini mungkin belum itu ya. Nah, ini 32% ya, 32%. Kalau nggak salah dia sudah nambah lagi nih. Ya, smelternya ini ya. Ini adalah COR ya, COR Industri Indonesia atau CORII. Nah, ini adalah smelter yang diambil alih atau diakuisisi oleh DKFT. Kapan diakuisisinya? Ini sih masih tanggal 23. Ini harusnya udah lama banget diakuisisi ini. Ini tanggalnya mana sih? Ya, teman-teman tinggal cek aja lah ya. Tapi ini adalah akuisisinya dia. Oke, next. Loh. Mana itunya? Oke, ya. Jadi ini yang kita lihat ya dari DKFT ya. Harganya masih murah. Ya, kemudian kalau teman-teman cek pernya ini pasti pernya lumayan kecil ya. Lumayan kecil maksudnya di daerah industrinya itu dibandingkan dengan yang lain ini kemungkinan besar adalah per yang cukup kecil. Gitu. Ya. Oke. Nah, kalau lihat dari potensi upsize-nya, lumayan lah potensi upsize-nya. Tuh. Ini sempat ke berapa nih? Sempat ke 800. Ya, ini moga-moga insentif itu benar terjadi pada 2025. Karena kalau lihat dari ini, dari
Oh, cuma 2,27 ya. Nah, lihat aja per industrinya. Maksudnya per yang lain-lain tuh Harum, Antam segala macam digabungin terus dibagi. Lihat dia dia masih itu di bawah industri atau di atas industri. Ya, nih teman-teman kalau lihat teknikalnya, ya teknikalnya nih. Oke, nah ini kan turun-turun-turun, ya, habis itu ngebest. DKFT hampir boleh bilang nggak pernah ngebest ya. Ya, nah ini kenapa dia best? Oke, kemudian habis itu kalau kita mau lihat klimaksnya segala macam itu semua memang ada di sini. Ya, klimaksnya itu masih semua ada di daerah base-nya itu. Ya, kalau dibilang ini lama banget ya, pengumpulan barangnya lama. Nah, ada yang bilang nggak liquid lagi kan? Ya, Pak Daniel bilang nggak liquid kan? Ya, ya kalau nggak liquid ya berarti ya kurang lebih ya kenapa dia akhirnya eh, apa ngebase-nya lumayan lama. Nah, per industrinya untuk nikel 13,42. Jadi dia pernya masih 2, lebih. Ya 2,27. Kalau teman-teman lihat per lo ya. Ya jelas saya sih kita nggak lihat pernya sih ya. Tapi yang jelas itu adalah ya itu bisa menjadi sebuah tambahan untuk analisa kita buat apa gua ambil apa enggak gitu ya. Ini ya, jadi kalau lihat pernya itu kan jaraknya lumayan tuh. Berapa kalinya? Berarti 6 kalinya ya. Per industrinya 6 kalinya. Jadi kalau sekarang harganya berapa? 122, kalau kita bilang dia bisa mencapai per industri aja 6 kali. Jadi 6 kali berarti 6 kalinya ada potensi 6 kali gitu ya. Kalau hitungannya ya, ya artinya kita perhatikan aja. Nanti kita perhatikan, kita tinggal update. Kalau memang udah sesuai dengan setup, apalagi yang mau ditunggu? Ya, jadi kan kita juga tahu bahwa ini ada potensi katalis-katalis yang ada. Jadi ini yang sedang kita mencoba untuk memprice in-nya. Ya. Oke. Oke, tapi ini ingat ya teman-teman ya, ini bukanlah ajakan untuk teman-teman, wah nanti saya dibilang oh menggoreng ini enggak. Tapi ini udah berdasarkan data-data. Ya lu bisa melakukan research lagi. Ya jangan lupa selalu dianalisa ulang. Kalau memang cocok, silakan you buy. Kalau nggak cocok, cari yang lain. Ya yang memang lebih cocok dengan dengan gaya trading kita, gaya trading teman-teman seperti apa gitu ya. Oke? Oke, baik. Ini berapa? Tinggal 15 menit lagi. Kalau teman-teman ada pertanyaan silakan ya. Tins yang lain-lain kita bahas di hari Jumat aja, Pak. Ya, maksudnya kan memang Jumat ini kita mau bahas untuk sisanya ya. Sisanya ya berarti ya termasuk tins di dalamnya, sisanya apalagi ADMR untuk aluminium dan lain sebagainya. MBAP masuk list betul, dia masuk list di situ. Cuman kalau MBAP lebih nggak liquid lagi ya kalau nggak salah ya. Ya, ABMM udah ngacir ya? Udah ya? Hah? Sudah ya? Sudahlah. Oh iya, baru kita bahas kemarin ya. Targetnya kemana nih? Sekitar 6.100. Udahlah, itu mah nggak usah dikejar lah. Ya, aman mineral kita bahas di hari Jumat aja ya. Jadi bareng sama itu, bareng sama yang basic material yang lain. Ya, S hardware gimana? S ini kan masih ini ya, masih rada-rada terpukul dengan dengan apa menurunnya daya beli dan lain sebagainya ya. Yang kita harapkan adalah dia bisa ngebreak, tapi ini nggak ngebreak itu malah 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 tambah turun ya. Jadi kalau udah begitu, ini kan saya udah bilang di sini nih. Kalau saya nggak salah ingat ya, dia ngebreaknya di mana ya? Dia break di sini ya. Dia break di sini. Ini adalah apa itu namanya pantulannya untuk keluar. Ya pantulan udah keluar barang. Jadi kalau dia pantulan untuk keluar barang, ya saya keluar aja udah. Ya karena memang nggak terlalu apa ya kalau lihat dari ini dari apa keadaan daya beli di pasar segala macam itu turun banget. Kemudian habis itu mereknya si AS itu juga udah habis. Ya udah habis. Ya, nggak tahu nanti bagaimana dia melakukan rebranding lagi untuk itu. Tentu ya pasti agak-agak ini ya, agak-agak kagok juga ya. Teman-teman bisa bayangin kayak KKV lah ya. KKV sekarang jadi Osam.
Nah, ini kan agak ini ya, agak rancu. Nah, apalagi S-hardware. S-hardware udah berapa lama? Kita mengenal S-hardware itu udah sangat lama. Tiba-tiba dia ganti dengan misalnya Aspirasi Hidup Indonesia, AHI gitu misalnya. Kan lu butuh waktu buat nge-branding lagi, bener nggak? Ya, jadi ya karena dia udah terus habis itu, ini kan udah jelas-jelas kena, stop loss gitu ya, saya keluar aja udah. Ya jadi udah nggak usah pusingin, memang nggak bakalan 100% kita bakalan mendapatkan winning rate 100% gitu kan, enggak kan. Ini adalah salah satu yang kena stop loss. Banyak kok yang kita kena stop loss juga, bukan cuma S-hardware doang gitu ya. Tetapi ya, apa yang kita selalu bilang kan, tuh kalau trading kita harus bisa loss yang small, win yang big, gitu. Ya ini dia udah kena stop loss, saya udah nggak terlalu perhatikan lagi ya. Belum lagi yang Satgas itu loh, Satgas apa itu namanya? Satgas. Ya pokoknya dia sedang itulah mencoba untuk menghapuskan apa ya, industri-industri ilegal ya. Mereka masuk ke sini bisa masarin barang padahal pabriknya di sana, atau dia bisa bikin pabrik di sini padahal dia bukan orang Indonesia, bla bla segala macam. Ya gitulah. Ya. Jadi ya barang-barang, es-hardware juga banyak yang ketahan gitu, yang saya tahu tuh kurang lebih begitu. Jadi kalau dia ketahan ya berarti kan ada sesuatu yang akan menghambat ya. Walaupun secara, eee, apa, metode same store, metodenya itu misalnya cukup bagus gitu, masih cukup bagus. Jadi ya makanya kita mungkin akan lihat nanti gitu. Ya kalau sekarang sih mungkin tidak. Oke, terus habis itu apa tadi? Era NCKL, polanya sama. Oh ya, Era itu kan emang itu dia VCP juga? Saya lupa. Oh ya, break juga belum sih, belum break. Ya betul ya, dia VCP juga ya, tetapi dia belum break juga. Ya polanya sama, kemarin yang VCP itu satu lagi apa, ABMM kan? Ya itu juga VCP kan, ABMM. ABMM hari ini naik berapa persen sih ya? 18%, tapi ya dia nggak liquid ya pergerakannya bisa gede-gede begitu. Ini VCP juga sama. Ya, nah yang kita lihat itu satu lagi yang VCP tadi apa ya? Ya, teman-teman bisa lihat lah. Ini pola-polanya lah, itu pola-polanya. Gitu ya. Oke, oke, BRMS sudah sering kita bahas tuh, Pak. Masih belum kemana-mana sih. Nanti ya ada area resisten di situ kok. Kalau area resisten itu break, teman-teman bisa itulah, bisa bisa masuk ya. Oke, ASLC money spot. Kayaknya money spotnya udah lewat, mah. Nih, ya ini ASLC. Jadi dia ini ya, biar biar kelihatan nih. Jadi ini adalah V-shape-nya. Ini V-shape-nya nih. Jadi dia spring, ini spring, kemudian habis itu dia hold. Ya, dia hold. Nah, next, habis itu apa? Ini hold, kemudian habis itu dia udah mulai jalan kan? Udah mulai jalan. Kemudian habis itu kita mau lihat. Enggak. Money spot-nya kelihatannya sih tidak ya. Enggak ya? Ya, ini masih masih jauh. Tapi ini udah mulai bikin komet. Jadi ini udah di daerah LPS. Ya, LPS. Jadi kalau ini break, dia udah ke set selanjutnya. Jadi udah ini adalah set 1. Ini areanya adalah set 1 untuk ASLC ya. Ini adalah set 1. Ini 1. Oke. Kalau dia break ini udah set 2. Ya, tapi apakah langsung jalan? No, ntar dulu. Ini masih ada SOS dulu di sini, baru habis itu jalan. Gitu. Ya, ASLC ya bersabar aja. Ini mah tinggal waktu aja. Vale bisa turn around nggak? Yang pasti sekarang secara teknikal dia ada di support. Ya, soal turn around atau enggak, ya itu tergantung. Ini harusnya sih nggak ada apa-apa ya untuk yang si Inco ya. Paling cuman kemarin udah diambil alih, habis udah selesai. Gitu ya. Asri lompat itu sebenarnya Asri itu gini. Saya udah sempat share juga ya. Saya share-nya kemana ya Asri ya? Ya sebelum dia jalan ya. Dia kan ada Alam Sutra 2. Ya, Alam Sutra 2. Kemudian habis itu ditambah lagi insentif yang
PPN 100% diperpanjang sampai Desember, sampai akhir Desember 2024. Nah, Alam Sutera 2 itu harganya itu mulai 800 juta. Ya, artinya itu masih dalam bagian insentif untuk bebas PPN. Bebas PPN-nya kan sampai 2M. Jadi Alam Sutera 2 ini adalah lahan baru untuk Alam Sutera Alam Sutera, di mana itu lahan murah. Maksudnya barang bukan ya artinya rumah-rumah murahnya lah. Ya rumah yang karena di Alam Sutera 1 itu udah nggak mungkin harga segitu. Ya, nah jadi mau nggak mau dia ngambil. Nah, posisi Alam Sutera 2 itu daerah belakangnya Banjarwijaya loh, dekat-dekat situ lah ya, daerah-daerah Cipondo. Tapi nanti mungkin akan dibikinin layang dari samping IKEA tuh yang kalau teman-teman keluar tol itu mungkin lagi dibikin tuh, ya. Nah itu. Ya, jadi kalau Alam Sutera udah jangan dikejar lagi, udah percuma dikejar itu udah. Nih biar teman-teman mungkin kelihatan ya. Nih, oke. Ya ini adalah Alam Sutera. Jadi ini udah diresisten loh ini. Iya, ini udah diresisten ya. Moga-moga nanti ada koreksi dulu di situ. Tapi jangan dikejar udah, percuma dikejar lagi. Ya ini kan adalah trendline-nya. Tuh, ya. Ini adalah trendline-nya. Dia udah break, masih sempat nunggu sebentar loh, baru habis itu jalan. Gitu, ya. Jadi udah nggak usah dikejar. Oke. Ini udah, ya makanya yang saya bilang, kita udah price ini udah lama kan, kita udah bahas ini udah cukup lama. Ditambah lagi, ada Alam Sutera 2. Ini lagi heboh kok, lagi cukup viral kok Alam Sutera 2, iklannya di mana-mana. Itu kan harusnya teman-teman dapat lah. Apalagi yang tinggal daerah Serpong yang sering keluarnya di pintu keluar Alam Sutera, itu harusnya udah mulai curiga. Ini kenapa nih? Gitu kan, ada ini pembangunan jalan di sampingnya. Padahal itu kan tadi ya taman kan. Tadi ya cuma ditanamin pohon-pohon doang. Udah digeser semua. Gitu. Avia bagus ya. Avia bagus, tetapi untuk masuk apa ya? Oh enggak. Saya pikir dia V-shape. Nah, Avia ya, teman-teman lihat ya. Dia kan udah mulai ngebest tuh. Ya udah mulai ngebest ya. Kalau ini adalah klimaksnya, ini klimaks. Ini berarti daerah klimaksnya ya, daerah 420 sampai 470. Jadi kalau dia turun ke bawah situ, ini udah secondary test kan, ya. Nah, kalau ya kita masih akan nunggu karena dia masih ada proses buyback segala macam kan. Ya laporan keuangan segala macam itu juga mesti kita tungguin. Kemudian Avia ini kan chat ya. Jadi properti harus jalan dulu baru dia jalan. Karena kalau enggak dia jualan kemana? Nggak mungkin jual cuman ke ini ke apa namanya ke renovasi. Ya oke, renovasi memang oke gitu kan. Tetapi yang akan mengambil produknya secara besar-besaran itu pasti di properti. Ya artinya di developer itu pasti akan lebih gede lah pengambilannya. Jadi kalau properti jalan, ini harusnya jadi sentimen bagus untuk Avia. Tapi kalau dia belum properti belum jalan ya udah. Nah, ini teman-teman bisa lihat kan dia udah turun ya, kemudian dia udah ngebest. Ya, jadi ini udah masuk dalam setupnya kita lah ya. Oke. Ya, jadi ya mau nggak mau tunggu. Ya, ini mungkin akan ada money spot. Ini udah mulai tuh. Ya, ini udah mulai nih. Ya, tetapi ini apakah ini udah habis atau belum? Ya, propertinya sih udah mulai jalan. Gitu. Kemudian dia udah hold. Nah, kalau dia udah hold, misalnya saya kotakin aja. Nggak usah berharap gede-gede dulu, ya kan? Jadi dia hold, nah ini break, ini EMA 200-nya masih di atas soalnya. Trading range untuk si Avia, jadi dari 400, berapa nih, 420, 470 sampai ke atas nih, ke 600 gitu ya. Itu kan jadi trading range untuk si Avia. Jadi kalau teman-teman mau ya trading aja dari sini, ya siapa tahu dia bisa ke 600 ya. Kalau dia bisa nanti akhirnya, bagus nih dia bikin struktur di situ higher low, lu ikut aja. Ya, nah sampai akhirnya dia break. Oh, kalau dia break udah teman ikut. Dia sempat di berapa? Sempat di hampir 1000 ya. Iya, 970-an. Ya. Jadi ini lumayan lah, ini bisa lumayan. Ya, kita lihat trendline pertama sih udah break. Bener nggak? Oh, belum. Oh, trendline pertama belum break. Ya, jadi ini bisa jadi nanti dia masih akan naik, ya, naik nanti masih akan ada turun, tes lagi sekali baru habis itu jalan.
Ya ini. Ya ini trend pertama baru baru mau break nih. Tuh, ya kan baru mau break trend pertama. Tuh, ya. Jadi ini eh, dia best dulu, break ini, mungkin dia akan tes ke atas, kemudian habis itu turun lagi pelan-pelan, turun lagi pelan-pelan. Jadi kalau saya gambar ya skenarionya ya, dia naik dulu, oke, terus habis itu nanti akan turun lagi pelan-pelan sampai ke bawah. Nanti habis itu nggak tahu spring apa enggak ya, nanti dia hold, mungkin ada money spot di situ, baru habis itu komet, baru naik. Oke. Ya, nah ini kita lihat ya. Sekarang masalah sentimen untuk si si Bird itu saya nggak tahu ya. Tapi kalau teman-teman tinggal riset lagi aja ya. Sentimen terdekatnya si Bird itu adalah karena IKN itu kan busnya dia semua. Teman-teman kalau lihat ini ya, lihat video IKN, halte-haltenya itu haltenya Bird. BIRD itu benar-benar ada logonya Seabird. Apakah Seabird itu diberikan hak untuk mengoperasikan kendaraan umum di IKN atau seperti apa ya? Nah, kalau dia mengoperasikan, seberapa untung sih dia? Ya, seberapa banyak apa ya pendapatan yang bisa dia dapat dari IKN? Yang saya tahu tuh terakhir itu Presiden Jokowi akan permanen ngantor di IKN itu mulai September kalau nggak salah, ya. Dia akan permanen ngantor di sana mulai September. Kemudian habis itu akan ada eh, ASN yang berapa ya, berapa ribu gitu ya akan dipindahkan ke sana ya. Nah, apakah ini menjadi pendapatannya Sibet di sana? Ya kalau iya, teman-teman cek dulu lah ya. Nah, kalau iya, teknikalnya itu mengatakan bahwa ini kan adalah daerah base ya. Ini ini kalau dari sini ya. Ini kalau teman-teman lihat ya, ini adalah rally, base, terus rally. Ya, jadi ini mungkin akan jadi area buat kita bisa nungguin dia turun ke bawah, dia pullback. Ya, kita bisa buy on pullback. Ya, kalau saya kecilin ya, untuk di daerah sini ya aja. Itu kurang lebih di daerah sekitar 1750. Ya, kalau mau nungguin bird-nya. Ya, oke. Tapi ini search dulu, bener nggak apa asumsi saya mengenai transportasi di IKN. Kalau benar, karena IKN kan katanya tidak boleh ya, tidak boleh kendaraan berbasis fosil kan, semua harus apa yang listrik ya, yang itulah yang EBT lah ya. Nah, apakah itu langsung diterapkan di bulan September ini? Kalau iya diterapkan di September, ya artinya apa ASN ini kan berarti tidak boleh membeli mobil lain selain mobil listrik kan? Ya kan? Nah, kalau iya, berarti di daerah itu, di dalam pusat pemerintahnya, KIPP ya, kawasan inti pusat pemerintahan, itu kan berarti ada busnya Bluebird, bus listriknya Bluebird, kemudian ada yang itu loh, yang apa ya, automatic, yang itu yang jalannya pakai pakai listrik itu loh, yang dibilangnya trend, tapi bukan, tapi pakai roda, ya. Nah, ini punya siapa ini? Nanti yang ngelola siapa? Yang pasti ada bus yang punya eh bird semua. Ya, IKN butuh mobil rental dari Balikpapan. Oh iya betul. Tapi itu kan kayaknya sih bukan bukan domainnya si Bird ini ya, di domainnya Bluebird ya. Tapi yang saya mungkin lihat itu adalah di kawasan intinya sendiri itu yang beroperasi cuma mobil listrik. Nah, kalau bus listriknya ya punya si Bird, punya Bluebird ini. Ya, yang satu lagi yang kereta itu kan yang pakai roda itu apakah gratis atau yang mengoperasikan juga Bluebird atau seperti apa? Ya, teman-teman cek dulu. Tapi kalau secara teknikal, mungkin ini bisa menjadi area yang cukup menarik di 1750. Ya, dia tunggu dia pullback. Ini kan lihat aja nih hari ini kan udah shadow ya. Jadi moga-moga ya, memang akan ada pullbacknya. Dan volume memang gede pada saat dia naik itu volumenya udah gede-gede kok. Ya, apakah memprice in untuk itu atau ada something? Ya, coba cek dulu. Oke? Oke ya, deal. Oh ya, deal mungkin ini adalah salah satu eh, properti yang belum naik ya. Udah naik belum sih? Oh iya, bener. Ya, deal ini belum naik nih. Ya, dari semua properti yang kita bahas, yang kelas 1 itu kan adalah CTRA Pewon kan, CTRA Pewon, Pewon itu udah jalan, CTRA hari ini break. Kemudian kelas yang kedua itu adalah BSDE dan
SMRA, BSDE-nya sudah naik, SMRA-nya kayaknya di daerah resisten kan. Kemudian yang kelas 3 itu adalah Amsutra sama DIL. Kalau ya, Amsutra sama DIL. Nah, DIL-nya itu kayaknya belum jalan. Ya, DIL-nya itu belum jalan. Jadi ya mungkin ini resistennya nih di daerah 195.204. Tapi kalau teman-teman udah punya properti, misalnya udah ngambil Alam Sutra, sudah nggak usah lihat ini. Kalau udah punya BSE nggak usah lihat ini. Kalau udah punya yang lain, udah nggak usah lihat ini lagi. Yang nggak punya, nah, baru cek aja ini, berarti tunggu dia break. Ya 195.204 gitu. Ya. Oke, teman-teman, saya pikir untuk hari ini kita cukupkan dulu ya. Sekian ya. Hari Jumat nanti kita bahas soal saham-saham yang di daerah basic material yang punya smelter. Ya, jadi ini yang mungkin akan kita bahas di hari Jumat. Ya, hari ini semoga bermanfaat ya untuk saham-saham yang kita bahas. Jangan lupa dianalisa ulang, dicocokkan dengan gaya masing-masing ya. Bikin trading plan-nya. Kalau memang cocok, kalau memang oke, ya you buy. Gitu ya. Kemudian habis itu you stick to the plan. Ingat stick to the plan. Jadi kalau udah kena stop loss ya keluar aja. Oke? Ya. Thank you semuanya. Sampai ketemu nanti di hari Jumat ya. Jumat aja ya, Bu ya. Oke, thank you semua. God bless ya. Saya izin pamit. Thank you.